Halo semuanya. Jadi sekarang kita lagi ada di kampus. Ceritanya kita mau ngebahas salah satu kasus kecelakaan yang ada di salah satu rumah sakit di Indonesia. Kabarnya kasus ini memakan 2 korban jiwa. Kasus ini terjadi pada 12 Februari tahun 2015. Tempatnya Rumah Sakit Siloam Karawaci, Tangerang, Banten. Pasien Rumah Sakit Siloam Karawaci, Tangerang, Banten meninggal dunia setelah menjalani operasi dan diberi suntikan anestesi. Pihak rumah sakit membenarkan kasus ini dan akan bertanggung jawab penuh terhadap kejadian ini. Sementara itu, pihak BPOM menarik obat anestesi Buvanespinal produksi PT Kalbe Farma. Kuat dugaan obat anestesi ini tertukar hingga menyebabkan 2 pasien Rumah Sakit Siloam Karawaci meninggal dunia. Rumah Sakit Siloam Karawaci, Tangerang, Banten kembali menjadi sorotan. 2 pasien di rumah sakit ini meninggal dunia setelah menjalani operasi. Katanya, penyebab dari kasus ini adalah menggunakan obat yang diduga kemasannya tertukar. BPOM juga melakukan investigasi terjadinya kesalahan pelabelan kedua obat tersebut. Secara garis besar, pertama kami mengamankan produk tersebut, menarik produk tersebut untuk tidak digunakan. Kami telah melakukan investigasi di sarana produksi, sarana distribusi. adalah obat anestesi Buvanespinal dan produk injeksi asam teksamat generik. Kedua pasien diduga diberikan obat anestesi Buvanespinal. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menduga isi obat tertukar. Buvanespinal yang disuntikan pada pasien seharusnya berisi bupivacaine 0,5%, namun ternyata berisi asam tranexamat yang berfungsi sebagai pengental darah. Jadi ada 2 pasien, yaitu pasien urologi dan pasien obgyn di Rumah Sakit Siloam yang akan dioperasi. Pihak Rumah Sakit Siloam Karawaci, Tangerang, Banten membenarkan 2 pasien mereka meninggal dunia pada tanggal 12 Februari lalu. Awalnya 2 pasien menjalani operasi sektio dan urologi dalam waktu berdekatan. Operasi berjalan lancar, namun usai operasi kedua pasien mengalami gatal serta kejang. Sebelum dioperasi, kedua pasien ini harus diinjeksi terlebih dahulu sesuai dengan SOP. Semua tindakan, prosedur itu, operasi itu semua berjalan dengan baik sih, tidak ada masalah gitu. Tapi memang pasca operasi ada resistensi dari obat anestesi yang diberikan kepada pasien tersebut gitu. Obat yang seharusnya digunakan adalah injeksi Buvanespinal. Tetapi karena adanya kesalahan pada perusahaan yang memproduksi obat tersebut, adanya kejadian di Rumah Sakit Siloam, meninggalnya 1 pasien yang pada waktu itu dilakukan seksus sesaria dan disebutkan ada kesalahan obat, yaitu obat anestesi spinal Buvanespinal yang ternyata isinya bukan Buvanes. Pihak BPOM langsung bereaksi dengan memerintahkan produsen obat menarik batch Buvanespinal dan tranexamat yang dibuat pada bulan November sebanyak 26.000 ampul. BPOM juga melakukan investigasi terjadinya kesalahan pelabelan kedua obat tersebut. Itu melakukan kelalaian pada saat memberikan label atau kemasan pada obat tersebut. Sementara PT Kalbe Farma sebagai produsen obat anestesi Buvanespinal siap bertanggung jawab bila terbukti kesalahan ada pada pihak mereka. Namun mereka masih menunggu hasil investigasi yang digelar BPOM. Itu belum kami bisa simpulkan apa-apa karena memang kami tidak dalam kapasitas juga untuk melakukan konfirmasi. Yang penting kami harus fokus ke dalam produk-produk yang kami lakukan karena itu yang langkah awal, yang langkah sekarang yang harus kami selesaikan dulu.
Sehingga kemasan untuk obat Buvanspinal tertukar dengan kemasan obat Aksam Tranexamat yang digunakan untuk mengatasi pendarahan. PT Kalbe Farma selaku produsen anestesi Bunafes Spinal juga resmi menghentikan produk 2 jenis obat anestesi Bunafes Spinal ukuran 4 dan 5 mg. Jadi memang kita melakukan penarikan ini sebagai tanggung jawab kita kepada konsumen, ya, dan tidak ada hubungannya dengan masa kedaluarsa produk. Kedua obat ini diduga memiliki bentuk yang sama, yaitu bentuk ampul atau vial. Pada saat operasi sempat ada resistansi, tetapi berhasil diatasi. Namun pihak rumah sakit menegaskan telah menjalani operasi sesuai prosedur. Semua sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan memang hampir tidak pernah ada gitu kalau misalnya operasi itu sampai ada pasien meninggal gitu. Tetapi setelah operasi selesai, tiba-tiba pasien mengalami gejala kejang-kejang dan gatal-gatal. Tanggal 12 Februari. Ya, selanjutnya memang pasien mengalami, kalau resistensi obat kan dia mengalami gatal-gatal, lalu dia kejang-kejang, dan kita langsung ambil tindakan untuk masukkan ke ICU. Lalu, pasien segera dimasukkan ke ruangan ICU dan setelah beberapa lama kemudian, pasien dinyatakan meninggal dunia. Setelah diselidiki, operasi sudah dijalankan sesuai SOP dan penyebabnya adalah salah menggunakan obat. Jadi, solusi dari kami untuk mengatasi masalah ini adalah menciptakan sebuah alat yang dapat mendeteksi komposisi apa saja yang terkandung dalam obat agar tidak terjadinya kesalahan pada kemasan. Dan menciptakan alat yang dapat mendeteksi kesalahan dosis pada obat pasien. Sekian pembahasan kita mengenai kasus kecelakaan yang ada di salah satu rumah sakit di Indonesia.